Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di ByMath. Kali ini kita akan membahas materi bilangan. Yang pertama ada jenis bilangan, dan yang kedua operasi pada bilangan bulat. Yuk langsung saja kita simak materinya. Jenis bilangan. Dalam berhitung cepat, kalian harus menguasai bilangan dan beserta operasinya ya. Yang pertama ada bilangan cacah. Bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3 hingga seterusnya. Yang kedua ada bilangan asli. Itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga ada bilangan genap dan ganjil. Bilangan genap himpunan bilangan asli yang habis dibagi 2, misalnya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan ganjil, yaitu himpunan bilangan asli yang bila dibagi 2 selalu bersisa 1, misal 1, 3, 5 dan seterusnya. Kemudian ada juga bilangan prima nih guys, bilangan asli yang tepat mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri ya. Misalnya 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat yang terdiri dari bilangan bulat negatif dan bilangan cacah. Bilangan bulat negatif itu mulai dari negatif tak hingga, kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Gimana guys? Cukup mudah kan? Sifat distributif. Operasi yang berlaku pada bilangan bulat yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada 3 sifat dasar pada materi operasi bilangan bulat. Yang pertama, sifat distributif. Distributif ada 2. Yang pertama yaitu distributif terhadap penjumlahan. Misalkan dalam kurung A tambah B kali C sama dengan dalam kurung A kali C ditambah dalam kurung B kali C. Misal dalam kurung 3 tambah 5 dikalikan 6 sama dengan 3 kali 6 ditambah 5 kali 6. Distributif yang kedua yaitu distributif terhadap penjumlahan. A kurang B kali C sama dengan A kali C dikurang B kali C. Misalnya 8 kurang 3 dikali 4 ya, dalam kurung 8 kurang 3 kali 4 sama dengan dalam kurung 8 dikalikan 4 kurang dalam kurung 3 kali 4. Gimana guys? Paham ya sampai sini? Oke, lanjut. Sifat pada perkalian dan pembagian. Sifat pada perkalian dan pembagian. Yang pertama, tanda pada perkalian. Positif kali positif sama dengan positif. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 6. Yang kedua, positif kali negatif sama dengan negatif. Misalnya 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Yang ketiga, negatif kali positif sama dengan negatif. Misal, negatif 2 kali 3 sama dengan negatif 6. Yang keempat, negatif kali negatif sama dengan positif. Misal, negatif 2 kali negatif 3 sama dengan positif 6. Oke, paham ya sampai sini? Sekarang tanda pada pembagian. Sebenarnya
tanda pada pembagian itu sama dengan tanda pada perkalian. Yang pertama, positif bagi positif sama dengan positif. Misal, 6 bagi 2 sama dengan 3. Yang kedua, positif bagi negatif sama dengan negatif. Misal, 6 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 2. Yang ketiga, negatif bagi positif sama dengan negatif. Misal, negatif 6 dibagi 3 sama dengan negatif 2. Yang keempat, negatif bagi negatif sama dengan positif. Misal, negatif 6 dibagi negatif 3 sama dengan 2. Gimana? Mudah bukan? Sifat operasi campuran bilangan bulat. Oke guys, sifat operasi campuran bilangan bulat ya. Yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan sama kuat ya. Contoh, 17 tambah 15 kurang 21. Jadi caranya kita kerjakan dari yang sebelah kiri dulu ya. Sama dengan 17 tambah 15 sama dengan 32. Kemudian dikurang 21 sama dengan 11. Yang kedua, operasi perkalian dan pembagian sama kuat. Jadi perkalian dan pembagian ini karena sama kuat, maka sama kita kerjakan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Jadi negatif 125 kali 8 dibagi 25 sama dengan negatif 125 dikali positif 8. Ingat, negatif kali positif sama dengan negatif. Kemudian 125 kali 8 sama dengan 1000. Lalu kita bagi dengan 25. Negatif 1000 dibagi 25 sama dengan negatif 40. Yang ketiga, operasi perkalian dan pembagian mempunyai kedudukan yang lebih kuat daripada operasi penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, 175 ditambah negatif 125 kali 8 dibagi 25 sama dengan 175 ditambah, di sini kita lihat perkalian dan pembagian itu lebih kuat daripada penjumlahan ataupun pengurangan ya. Nah, jadi yang kita kerjakan terlebih dahulu yang perkaliannya ya. Jadi negatif 125 dikali 8 sama dengan negatif 1000. Kemudian dibagi 25 sama dengan berapa? Sama dengan negatif 40. Jadi 175 ditambah negatif 40 sama dengan ya, di situ ada dua tanda positif sama negatif, dikalikan hasilnya negatif. Jadi sama dengan 175 dikurang 40 sama dengan 135. Yang keempat, operasi gabungan disertai tanda kurung. Contohnya, dalam kurung 16 dibagi 2 ditambah dalam kurung negatif 5 dikali 2 dikurang negatif 3. Jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung ya. Oke, sekarang sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8 ditambah negatif 5 kali 2 sama dengan negatif 10 ditambah ya. Kenapa bisa ada tanda tambah? Karena di situ negatif ketemu negatif ya. Kurang negatif 3. Nah, tanda kurang ketemu dengan negatif sama dengan tanda tambah. Oke, sama dengan 8 positif dikurang 10 ya. Tanda positif ketemu negatif itu sama dengan negatif. Berarti 8 dikurang 10 ditambah 3. 8 dikurang 10 sama dengan negatif 2.
ditambah 3 sama dengan negatif 2 ditambah 3 sama dengan positif 1. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Oke guys, untuk pembahasan matematika dasar lainnya, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.